Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab soal UTS saya dari mata kuliah Change Management. Nah, yang pertama di sini ada soalnya. Nomor 1, berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Di sini dibagi ada 2. A. Perubahan tidak berencana dan B. Perubahan berencana. Lalu sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Nomor 2. Sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Lalu nomor 3. Coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Lalu nomor 4. Bagaimana cara mengubah budaya organisasi. Lalu di sini nomor 5. Sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Di sini saya sudah menjawabnya. Nomor 1. Pertama, perubahan tidak berencana. Perubahan tidak berencana ini terdiri dari perubahan karena perkembangan atau developmental change dan perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Perubahan tidak berencana adalah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Faktor penentunya adalah antara lain pergeseran demografi, angkatan kerja, adanya peraturan pemerintah, dan perbedaan kinerja, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada perubahan berencana. Adalah perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Perubahan dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Bahkan kita sering berpikir tentang perubahan padahal justru pada saat itu sedang terjadi perubahan. Atau bisa juga perubahan terencana adalah aktivitas perubahan yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Perubahan ini berasal dari keputusan strategik untuk mengubah cara organisasi mengerjakan usahanya. Contohnya adalah perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi, dan sebagainya. Lalu yang nomor 2, tahapan dalam manajemen perubahan ada suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapnya. Pertama-tama adanya dorongan dari dalam atau dorongan internal, kemudian ada dorongan dari luar atau dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu tahap pertama yang merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan yang mengidentifikasi tipe perubahan. Lalu tahap 2 adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Lalu untuk tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu diperlukan dilakukannya monitoring perubahan. Lalu yang terakhir tahap 4 adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini akan diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Nah, lalu di sini nomor 3, A. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seseorang mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Lalu yang B, ada imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Lalu yang terakhir di sini C, komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah.
Lalu nomor 4, kapan kita harus melakukan perubahan? Yang pertama, kita harus mempunyai visi yang jelas dan arah strategis. Lalu pengukuran kinerja yang jelas, tindak lanjut pencapaian tujuan, menghargai kinerja yang secara adil, lingkungan kerja terbuka dan transparan, menghapus politik, tim spirit yang kuat. Lalu kita juga harus menjaga untuk survive. Ada beberapa gejala suatu budaya organisasi yang tidak sehat, yaitu terdapat perasaan puas diri secara berlebihan terhadap kinerja organisasi, tidak adanya perasaan urgensi dalam memerhatikan kebutuhan konsumen, sedikitnya inovasi produk dan jasa dalam melayani konsumen, staf bersifat reaktif, melakukan sedikit inisiatif dan sering bersikap menunggu atasan, lalu eksekutif cenderung operation driven daripada business oriented, pemimpin lamban dalam mengambil tindakan terhadap orang yang kinerjanya tidak memuaskan, lalu pemimpin tidak secara efektif mengimplementasikan perubahan, orang menerima dan merasa nyaman dengan kinerja organisasi yang memburuk. Makanya kita harus selalu menjaga untuk survive. Lalu di sini memperbaiki budaya bisnis. Pertama kita harus memiliki visi sebagai inspirasi. Lalu manajemen perubahan kreatif, manajemen berbasis nilai, pekerjaan rendah, transformasi kultural melalui keunggulan bisnis, model keunggulan bisnis Eropa, portofolio manajemen budaya. Lalu di sini ada menguasai budaya organisasi. Banyak aspek dan pelajaran dapat diperoleh dari usaha perubahan budaya organisasi, yaitu perubahan yang pertama di sini ada perubahan organisasi yang efektif harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Lalu di sini ada organisasi yang sukses mempunyai budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan lingkungan. Untuk mencapai kredibilitas dan memperoleh komitmen orang, kebijakan prosedur, dan praktik harus konsisten dengan budaya yang baru. Lalu untuk mencapai perubahan budaya yang mendalam dan berkelanjutan diperlukan pendekatan partisipatif. Lalu untuk mempercepat perubahan budaya perlu melibatkan opinion leader. Komitmen dari pimpinan puncak adalah sangat penting untuk keberhasilan perubahan budaya. Lalu di sini untuk kunci transformasi kulturalnya yaitu dengan mengamati kecenderungan lingkungan yang mempunyai dampak besar bagi organisasi, lalu mempertimbangkan implikasi dari kecenderungan tersebut, meninjau kembali misi dan menyempurnakan. Lalu untuk meninggalkan hierarki lama dan menciptakan struktur dan sistem manajemen yang fleksibel. Lalu di sini menentang asumsi kebijakan dan prosedur dan hanya menjaga untuk mencerminkan masa depan yang diinginkan. Lalu mengkomunikasikan beberapa pesan yang memobilisasi orang sekitar, misi, tujuan, dan nilai-nilai. Lalu membubarkan tanggung jawab kepemimpinan terhadap organisasi pada setiap tingkatan. Lalu di sini terakhir nomor 5, bagaimana teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Di sini teknik dalam mengurangi tantangan perubahan ada 6. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, misalnya seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Lalu yang selanjutnya, partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Lalu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi dan bahkan terapi. Lalu berikan pelatihan-pelatihan. Ya memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Lalu kita harus dengan cara negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat kerja,
kita tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Lalu dengan manipulasi dan kooptasi, manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Lalu kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir dengan cara paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.